Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala lillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat, kita Allah kumpulkan di masjid yang mulia ini dalam suasana yang berbahagia, dalam suasana yang penuh sukacita. Kita menyambut datangnya Idul Adha atau sering disebut dengan Idul Qurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib tidak pernah bosan-bosannya mengajak diri pribadi khatib dan umumnya kepada kita jemaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal iman dan takwa inilah yang akan nantinya membawa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa kita, Allah masukkan kita ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Zulhijjah adalah bulan haji dan pengorbanan. Rangkaian ibadah haji dan kurban dilakukan pada bulan ini. 10 hari pertama kita sudah melewati masa-masa berpuasa kita, masa-masa di mana Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kita bahawa 10 hari pertama sangatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata para sahabat, "Wala jihad ya Rasulullah." Berkata para sahabat, "Walaupun jihad bisa mengalahkan 10 hari pertama ya Rasulullah." Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, "Wala jihad." Walaupun jihad bisa mengalahkan amal-amalan kebaikan yang dikerjakan seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali Rasulullah SAW tambahkan, kecuali ada seorang pejuang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia pulang tanpa membawa harta dan nyawanya, dia mati syahid karena perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa mengalahkan amal-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Idul Adha ini kita kembali merefleksi ingatan kita. Kita kembali mengingat kisah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan karena beliau menyembelih anaknya ditukar dengan domba, bukan. Kita mengenal perjuangan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cobaan, ujian Allah datangkan kepada Nabi Ibrahim. Allah uji dia dengan keturunan sampai umur 80 tahun. Beliau belum mendapatkan seorang anak. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan untuk meneruskan perjuangan kenabiannya. Di umur 80 tahun Allah mengkaruniakan seorang anak yang diberikan nama Ismail alaihissalam dari ibundanya Siti Hajar. Dari perkawinan Ibrahim dan Siti Hajar lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun tidak sampai di situ ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail lahir ke dunia, Allah perintahkan untuk pergi ke Mekah dari Baitul Maqdis Palestina menuju Mekah. Namun di tengah jalan di Gunung Haran, di gunung pasir yang sangat tandus, tidak ada satu makhluk pun yang hidup. Allah katakan, tinggalkan mereka berdua wahai Ibrahim. Tinggalkan Siti Hajar, tinggalkan Ismail wahai Ibrahim. Kemudian Ibrahim katakan kepada istrinya, wahai istriku, aku akan meninggalkan kalian. Kemudian dikatakan, dijawab oleh Siti Hajar, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Di gunung pasir yang sangat tandus ini. Di sini tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan manusia pun tidak ada yang lewat dari sini. Kemudian Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kenapa engkau diam wahai Ibrahim? Kata Siti Hajar. Kemudian ditanya Siti Hajar, apakah ini perintah Tuhan wahai Ibrahim? Kata Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, benar, ini perintah Tuhan. Maka apa jawab Siti Hajar? Kalau begitu Ibrahim, tinggalkan kami di sini. Tunaikan perintah Tuhanmu, tinggalkan kami di sini. Karena kami yakin ketika Allah memberikan perintah, pasti Allah yang akan melindungi kami di sini. Begitulah perjuangan Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim pergi, mulailah sang bayi menangis. Mulailah Nabi Ismail menangis karena kehausan dan kelaparan. Berlarilah Siti Hajar menuju Bukit Marwah. Dia melihat ada kehidupan di sana, ada mata air di Bukit Marwah. Dia berlari menuju Bukit Marwah, namun ternyata tidak ada kehidupan di Bukit Marwah. Tidak ada manusia yang lalu lalang dari Bukit Marwah. Kemudian dia menatap ke Bukit Safa. Dia juga melihat seperti ada kehidupan di Bukit Safa. Dia melihat seperti ada mata air yang mengalir di Bukit Safa. Kemudian dia berjalan, berlari-lari kecil menuju Bukit Safa. Sampai kejadian itu berulang sampai 7 kali. Itulah yang kita laksanakan. Kalau seseorang yang melaksanakan ibadah haji, dia melakukan sa'i namanya, melakukan lari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah selama 7 kali. Namun apa hasilnya? Hasil dari lari-lari, perjuangan dari Siti Hajar tidak membuahkan apapun. Tidak ada kehidupan di gunung pasir Gunung Haran. Tidak ada manusia yang bisa hidup di gunung pasir tersebut. Dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan malaikat Jibril menghentakkan kakinya melalui telapak kaki Ismail. Seorang bayi yang menangis, keluarlah air, mata air dari telapak kaki, dari tumit Nabi Ismail alaihissalam. Dikumpulkanlah oleh Siti Hajar mana? Dikumpulkanlah air ini oleh Siti Hajar. Dikumpulkan, dikatakan zammi 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 zammi, berkumpullah wahai mata air. Itulah yang sampai saat ini kita kenal dengan namanya air Zam-Zam. Itulah bekas hentakan Nabi Ismail alaihissalam. Dikatakan zammi 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 zammi, berkumpullah wahai mata air. Mungkin kalau bukan karena dikumpulkan oleh Siti Hajar air tersebut, kata Rasulullah SAW, tidak akan menjadi air Zam-Zam sekarang kalau tidak dikumpulkan oleh Siti Hajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum sampai di sini ujian Nabi Ibrahim. Setelah menjelang dewasa, setelah menjelang remaja Nabi Ismail alaihissalam, datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah As-Saffat, Allah katakan,
Ketika putranya Ismail alaihissalam beranjak remaja, Allah datangkan mimpi kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya, menyembelih putra semata wayangnya, menyembelih putra yang ditunggu-tunggunya, menyembelih putra idamannya yang akan nantinya meneruskan perjuangan kenabiannya. Apakah seorang Ibrahim alaihissalam mengelakkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Dengan percaya diri, dia katakan kepada anaknya Ismail, "Wahai anakku, aku bermimpi tadi malam. Aku bermimpi aku telah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Dikatakan seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya, "Wahai ayahku, kalau benar itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihku, sembelih aku ya wahai ayahku." Kata Ismail alaihissalam dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keridhaan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dibawalah Nabi Ismail alaihissalam menuju penyembelihan. Namun saat itu syaitan tidak puas. Syaitan memberikan was-was kepada Nabi Ibrahim. Itu bukan perintah Allah, wahai Ibrahim. Itu bukan perintah Allah. Tapi dengan tekan yang kuat Nabi Ibrahim melentarkan batu kerikil kepada syaitan, melentarkan jumrah yang namanya kalau kita melaksanakan ibadah haji, kita melontar jumrah. Melontar jumrah maknanya kita melempar syaitan, mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti risalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aidul Qurban berasal dari kata bahasa Arab aid, yakni kembali. Maknanya esensi dari kata aid bukanlah kita setiap tahunnya memperingati salat 2 rakaat kemudian khutbah, kemudian kita memotong kurban. Bukan itulah makna yang hakikinya. Makna hakikinya Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa aid kembali Aidul Qurban bukan bermakna kurban, memotong. Bukan itu makna hakikinya. Kurban berasal dari bahasa Arab qurba, yakni mendekat. Kembalilah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengabarkan, kembalilah wahai hambaku, selama hari ini, setelah beberapa tahun engkau telah jauh dariku, selama beberapa bulan engkau telah jauh dariku. Aid, kembalilah wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sebagai manusia kita lalai dengan kehidupan kita dunia. Makanya Allah berikan momentum Aidul Adha sebagai pelajaran untuk kita, untuk Aid, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita suatu saat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita? Apakah kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah telah senang kepada kita? Apakah kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita sudah menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala? Itulah makna Aid yang sebenarnya. Aidul Qurban, kita melaksanakan memotong hewan sembelih adha, memotong hewan mudhiyah sebagai simbol kita ingin menyembelih hewan. Hewan disimbolkan dengan hawa nafsu. Hewan disimbolkan dengan nafsu. Di Aidul Qurban ini kita memotong hawa nafsu kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidul Qurban, la yanallahu luhumuha wa la dimaruha. Sesungguhnya ketika kita memotong hewan kurban, tidaklah darahnya yang sampai kepada Allah, tidaklah dagingnya yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidul Qurban. Semoga setelah kita melesaikan Aidul Qurban ini, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna aslinya Aidul Qurban, kita kembali mengingat, kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah 10 hari kita melaksanakan, kita mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di bulan Arafah, kita berpuasa di hari Arafah, kita berpuasa di hari Tarwiyah. Maknanya apa? Kita ingin Aidul Qurban. Maknanya kita ingin Aidul Qurban, kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjalin kehidupan kembali bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita tanpa Allah Subhanahu wa taala
kita akan merugi. Kita sadar kita tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan sesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Aidil Kurban, di hari yang penuh bahagia ini, kita memotong hewan sembelih yang maknanya adalah kita memotong hawa nafsu kita, bahwa ciri-ciri orang yang memotong hawa nafsunya Allah sandingkan Allah melawankan dalam Al-Quran antara hawa nafsu dengan takwa, bahwa orang yang memutus hawa nafsunya adalah orang yang bertakwa. Dalam Quran surah Asy-Syams Allah kabarkan, wa nafsin wa ma sawwaha fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya beruntunglah orang, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya, mensucikan dirinya. Bagaimana golongan orang yang bertakwa itu? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri-ciri orang bertakwa itu ialah dia yang gemar mendirikan salat, dia yang gemar menginfakkan hartanya dan beriman kepada hal yang gaib, beriman kepada hal-hal yang gaib. Itulah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Aidil Kurban ini kita kembali bermuhasabah diri kita. Kita ingat-ingat kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lelainya kita di kehidupan ini, Allah sudah memanggil kita di waktu azan, Allah memanggil kita di iqamah, tapi apa yang kita lakukan? Kita mengikuti hawa nafsu kita, kita mengikuti dunia kita, kita mengikuti segala hal-hal yang ada dalam diri kita. Kita tidak memperdulikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Aidil Kurban. Kita kembali kepada Allah, kita kembali mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya esensi dari Aidil Kurban. Bukan hanya sekedar memotong hewan kurban, bukan hanya sekedar salat 2 rakaat kemudian mendengarkan khutbah, tidak. Tapi Aidil Kurban, Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku, kurban, mendekatlah kepadaku. Ada di antara kita yang Allah berikan rezeki untuk pergi ke Baitul Haram untuk menunaikan ibadah haji, maka dia juga sudah menekati kurban, dia juga sudah menepati kurban, menegakkan kurban, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang tinggal di daerah kita, yang punya kelebihan harta, kita menyembelih hewan, kita menyembelih hewan udhiyah, menyembelih hewan kurban. Yang tidak punya ekonominya, Allah berikan kemudahan. Apa dia? Allah berikan puasa Arafah. Allah berikan puasa Arafah yang sama esensinya dengan berhaji di Baitul Haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam momentum ini, marilah senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, tidak ada yang akan kekal di dunia ini. Harta yang kita cari, anak yang kita besar-besarkan, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa radi Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah wa kafa. Wa salli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun.
di hari kurban ini. Semoga di hari kurban ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dekat rumahnya dengan masjid, ingatlah kurban. Ingatlah kurban. Ingatlah mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rumahnya dekat dengan masjid Allah, yang Allah berikan kesehatan, yang Allah berikan kesempatan, ingat kurban. Ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat harta yang kita cari 24 jam. Tidak ada manfaat anak yang kita besarkan kalau kita tidak menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya memberikan pelajaran kepada yang sadar kepada kita bahwa pengorbanan akan melahirkan keberkahan. Ibrahim menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan gelar oleh Allah Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau digelar Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Hanif, membawa agama hanif, membawa agama yang hanifiyah, yang lurus dan tidak mempersekutukan apapun. Sebutan yang baik, kekayaan harta yang melimpah ruah. Hanya dengan pengorbananlah kita akan meraih keberkahan. Dari pengorbanan Ibrahim dan keluarganya, dari lembah yang tandus, kering dan asing, kini kota Makkah menjadi peradaban dunia, menjadi pusat ibadah umat manusia sedunia. Sumber zam-zam yang penuh berkah mengalir dari keberkahan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, marilah kita berdoa. Semoga saudara-saudara kita yang Allah berangkatkan untuk melakukan ibadah haji Baitullah, Allah kembalikan mereka dengan haji mabrur, berganti kejelekan dengan kebaikan, dan kita yang ditinggalkan, kita yang melaksanakan ibadah Idul Adha di kampung kita, semoga setelah selesai Idul Adha ini kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar, kita mulai sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat. Ampunkan dosa ayah ibunda kami ya Allah. Ampunkan dosa keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Kembalikan saudara-saudara kami yang sedang melakukan ibadah haji, kembalikan mereka dengan haji mabrur ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami yang tinggal di kampung kami ini, berikanlah kami ketaatan, berikanlah kami hati yang lapang untuk senantiasa melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada salah satu di antara kami ya Allah yang datang membawa dosa ya Allah, maka sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami yang datang pada pagi hari ini ya Allah. Kami datang untuk melaksanakan kewajiban kami ya Allah. Wala hamman illa farajatah. Jika ada salah satu di antara kami yang mempunyai kesulitan dalam keluarganya ya Allah, mempunyai kesempitan dalam ekonominya ya Allah, maka kami dapat mengadu kepadamu ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Lapangkan rezeki orang tua kami ya Allah. Lapangkan rezeki saudara-saudara kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Jika ya Allah yang datang pada hari ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan bersusah payah menuju masjid ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah, sehatkan hatinya ya Allah, berikan kesehatan kepadanya ya Allah. Wala aiban illa satarta. Kami yang
ini ya Allah, kami penuh aib, penuh keburukan ya Allah. Tapi dengan rahmat dan rahim-Mu ya Allah, dengan rahmat dan rahim-Mu ya Allah, Engkau tutupi aib kami ya Allah. Engkau tutupi kejelekan-kejelekan kami di hadapan manusia ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma taqabbal qurbanana bil udhiyah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah kurban kami ya Allah. Terimalah sembelihan kami ya Allah. Terimalah sembelihan kami ya Allah. Kami meminta rahmat dan hidayah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna. Ya Allah ya Rahman, orang tua kami sudah ada sudah tiada ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, ampunkan dosa-dosa kami yang telah kami sengaja ya Allah. Wa liwalidina, kedua orang tua kami yang telah susah mengasuh kami ya Allah, membesarkan kami ya Allah. Ada di antara kami belum sempat berbakti kepada-Mu ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, rahmati kuburnya ya Allah, berikan kuburnya teman-teman syurga ya Allah. Wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga bagi saudara-saudara kami ya Allah yang muslim, berikanlah hati ya Allah, lembutkan hati ya Allah untuk senantiasa menjalankan ibadah kewajibannya kepada-Mu ya Allah. Wala, janganlah Engkau matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Terima taubat kami ya Allah di Aidil Qurban ini ya Allah, di Aidil Adha. Kami bertaubat kepada-Mu ya Allah. Kami meminta mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Ampunkan segala kesalahan kami ya Allah. Ampunkan segala kelalaian kami ya Allah. Ampunkan segala khilaf kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.